Episode sore ini benar-benar sangat dramatis dan juga cukup ngeselin. Bagaimana tidak, karena hasil tes DNA yang pada akhirnya keluar. Dan hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Kenzo dan juga Pak Aditya. Ya, pada awalnya Kenzo dengan sangat pede kalau hasil tes DNA tersebut tidak akan pernah positif, mengingat kecurigaannya kepada Pak Firman. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ini gara-gara ulahnya Sandra membuat hasilnya menjadi positif, dan ini bikin Mutiara bahagia, dan ini penipuan yang sangat-sangat berhasil direncanakan. Jahat banget teman-teman. Bahkan bukan cuma itu saja, di sini pun juga Mutiara begitu bahagia karena punya ayah kandung, bertemu ayah kandung, dan bisa dipastikan Firman adalah ayah kandungnya. Aduh, Mutiara, padahal itu bukan ayah kandung kamu loh. Ayo dong, ayo. Semoga kedepannya Mutiara bisa nggak mudah percaya begitu saja. Mungkin teman-teman pada akhirnya bertanya-tanya, kok bisa ya Min pada akhirnya tes DNA-nya negatif berubah menjadi positif? Tentu aja semua ini adalah ulahnya dari nenek lampir yang bernama Sandra. Siapa lagi kalau bukan Sandra? Agak kesel memang karena kalau Sandra tuh bisa dikatakan selalu aja bikin masalah, selalu bikin ulah. Bahkan bisa dikatakan gak pernah bosan-bosannya untuk bikin hidup Mutiara tuh semakin susah setiap harinya. Tapi tenang aja, ini pun juga gak akan berlangsung lama. Karena ujung-ujungnya ya Mutiara pasti bakal pulang juga ke rumahnya Kenzo. Ini sudah bisa dipastikan. Jadi buat teman-teman gak perlu khawatir banget. Ya memang mungkin yang bikin keselnya adalah karena caranya tuh yang memang sangat ngeselin dan juga bikin emosi. Nih nanti teman-teman ketika nonton pun juga bakal ngerasain hal yang sama. Bagaimana melihat hasilnya positif, Mutiara memeluk Firman, gak lama kemudian pun juga Mutiara kembali ke rumahnya Kenzo. Lalu pada akhirnya, yaitu tadi teman-teman ya, Mutiara ambil semua barang-barangnya di kamarnya. Dan pada akhirnya Mutiara pun juga langsung menuju rumahnya Firman dan diantar sama Kenzo. Bayangin, dari semua kejadian ini tuh bener-bener begitu memilukan. Dan ujung-ujungnya yang bikin sakit hati di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Kenzo. Bukan bikin sakit hati, tapi mungkin lebih kepada gak menerima, gak bisa menerima, gak kuat menerima dengan kenyataan yang ada. Bahkan adegan pada saat Kenzo mengantarkan Mutiara pulang ke rumah, lalu Kenzo yang pergi dari rumahnya Firman, ini menjadi adegan yang benar-benar bikin terharu banget. Karena disinilah Kenzo merasa kehilangan Mutiara. Aduh, teman-teman sedih banget ya adegan ini. Apalagi melihat Kenzo yang menatap Mutiara. Mutiara pun juga sama. Sebetulnya tatapan mata Kenzo kelihatan banget tatapan yang bukan cuma mengisyaratkan kalau Kenzo tuh khawatir dan kangen sama Mutiara. Tapi Kenzo tuh pengen Mutiara cari tahu lagi tentang ayah kandung kamu. Tapi tanpa ngomong gitu loh teman-teman. Karena Kenzo tuh takut kalau ngomong sama Mutiara, Mutiara tuh pasti bakal menyangka kalau Kenzo tuh bakal ikut campur. Nanti ujung-ujungnya ya Kenzo lagi yang kena marah sama Mutiara. Nah, Kenzo nggak mau hal ini tuh sampai terjadi. Maksudnya kan Kenzo takut nanti malah jadi salah paham. Takutnya dan dikiranya nanti Kenzo ini cuma menghalangi Mutiara untuk nggak bertemu dengan ayah kandungnya. Padahal maksud Kenzo tuh nggak ke situ. Ya teman-teman nanti lihat sendiri deh. Karena ya Mutiara tuh kan memang tujuan dari awalnya tuh ya memang ke Jakarta untuk mencari ayah kandungnya. Lalu ketika mendapatkan ayah kandungnya, ternyata harus tes DNA, melewati banyak fase yang pada akhirnya ini memilukan. Ya bagi Kenzo, ya ini kan harusnya memang harus Mutiara lewati juga. Dan bagi Mutiara, ya ini sebuah halangan banget gitu loh. Jadi bertolak belakang lah apa yang dimau Kenzo dan apa yang dimau Mutiara. Makanya Kenzo nggak mau terlalu meyakinkan Mutiara untuk saat ini dan biarin Mutiara untuk pulang dan tinggal dulu sama Aditya palsu atau Firman palsu. Dibiarin dulu untuk tinggal di sana. Dilihat dulu nanti bakal seperti apa, lalu juga apakah Mutiara betah di sana. Nanti pun juga seiring berjalannya waktu kelihatan kok teman-teman nanti bagaimana sikap Firman kepada Mutiara, bagaimana cara Firman mengatasi semua permasalahan Mutiara. Apalagi kan Mutiara itu orang tuh banyak nanya dan gak bisa diam. Kuncinya di sini gak bisa diam, sehingga Mutiara pasti bakal nanya terus nih, Pak dulu ketemu ibu di mana, bla 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 dan lain sebagainya macamnya, yang pada akhirnya bikin
si Firman tuh tantrum sendiri dan bingung sendiri teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, yaitu tadi, karena memang basicnya bukan ayah kandungnya Mutiara, alhasil ya jadi malah bingung sendiri. Dan nanti pun juga bakal ketahuan lah, kalau Firman bukan ayah kandungnya, Mutiara pun juga bisa merasakannya. Apalagi kan ini tuh menyangkut bukan cuma status. Mungkin kalau kayak hasil tes DNA, lalu juga hasil golongan darah, mungkin sebelumnya bisa dimanipulasi. Tapi kalau untuk perasaan, insting, ikatan batin, ya ini nggak akan pernah bisa untuk ditukar oleh apapun dan bahkan diganti oleh apapun. Sehingga ya silakan aja mungkin sekarang Sandra menang, sekarang Mutiara tersakiti dan lain sebagainya macam, dan tertipu dengan tipu dayanya dari Sandra maupun juga dari Firman. Tapi nanti Mutiara bakal kembali lagi pulang ke rumahnya Kenzo. Karena memang entah bagaimana Mutiara dan Kenzo seperti ditakdirkan bersama untuk tinggal di sana. Jadi ini memang bakal menjadi sebuah harapan baru, bakal menjadi sesuatu yang bisa kita lewati dulu. Karena mau bagaimanapun juga, baik itu Kenzo, baik itu Mutiara, mereka pun juga udah saling suka sebetulnya. Ketika pulang nih Kenzo ke rumahnya, Kenzo kangen banget sama Mutiara. Duh, biasanya jam segini Mutiara lagi bikin kopi, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi bikin nasi goreng kalau pagi-pagi. Duh, kira-kira Mutiara lagi ngapain ya? Kenzo tuh kan tipikal cowok yang cuek-cuek tapi kangen teman-teman. Sedangkan Mutiara pun juga ternyata sama. Ketika di rumah ngurusin ayah kandungnya, bikinin kopi segala macam dan lain sebagainya macamnya. Kok kangen sama Mas Kenzo ya? Kok seperti ada yang hampa? Karena kan Mutiara tuh kangen teman-teman situasi ketika lagi ngobrol sama Kenzo, ngelihat Kenzo yang ngeselin, ngelihat Kenzo yang selalu bikin ulah tuh Mutiara seneng, jadi kangen kan. Nah inilah yang pada akhirnya membuat koneksi terhubung, dan Kenzo pun juga pasti bakal terus menjenguk Mutiara. Entah itu 2 hari sekali atau apapun itu terserah, tapi yang pasti bakal bertemu lagi. Tenang ya teman-teman, ini bukan akhir dari segalanya. Ini cuman sementara aja sampai nanti Kenzo bisa benar-benar ngebuktiin dan punya bukti kalau Aditya ini adalah bukan ayah kandung dari Mutiara. Maksudnya Aditya palsu, Firman Aditya palsu, yaitu si Firman ini teman-teman. Karena balik lagi, Kenzo sama Aditya punya feeling yang sama, punya perasaan yang sama, punya daya pikir yang sama. Kalau ini ada yang beda, ini bener-bener gak pernah disangka-sangka, ternyata hasilnya bisa positif. Bayangin, Aditya aja tuh sampai mikir, masa iya sih positif? Kok kenapa ya ngerasa kehilangan Mutiara? Kok kayak ada yang kosong ya di rumah Mutiara? Karena kan Aditya tuh terbiasa dengan kopi buatan Mutiara yang widuri banget, nasi goreng terasi Mutiara yang widuri banget. Yang intinya tuh kalau Aditya sedang berada bersama dengan Mutiara, Aditya merasakan kenyamanan yang sama ketika Aditya dulu bersama dengan Widuri. Ayo, ini sih benar-benar harus disemangatin banget Kenzo-nya supaya bisa benar-benar membuktikan kalau memang teman-teman manusia yang bernama Firman ini bukanlah ayah kandung Mutiara. Ayo Kenzo, buktiin secepatnya. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.